Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sampai di Kampung Marunda, di rumah si Pitung, dan gue nggak sendiri sekarang, gue sama Asep juga. Sani. Kalau dari Tangerang berapa jam perjalanan nih? Kurang lebih Sejam 12 menit. Asep dari mana, Asep? Aku Cakung, Mbak. Dari Cakung berapa menit, Asep? 30 menit. Enak ya, kita 1 jam, Asep. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya agak sedikit susah, capek ya. Mepet sini. Agak cerah gitu. Sini jangan jauh-jauh, takut amat belum mulai. Dan pemandangannya bagus di sini, enak ya. Adem, Gitu kalau ya. sore adem ini. Dan di sini juga ada salah satu fans juga ya. Iya. Sini. Nih. Bukan fans sih, jadi lagi beli tolak angin, tiba-tiba disapa sama si Mas siapa nih? Dwi. Siapa? Dwi. Udah lama tinggal di sini? Baru 3 minggu. Baru 3 minggu? Ya. Wah. Oh berarti baca Instagram saya ya? Saya mau kemari ya? Dia ternyata baca Instagram gue mau kemari ya. Kan berapa? Gak apa-apa, santai aja. Kaget sih pas tiba-tiba disapa Bang Runan ya. Iya ya, udah deh. Wi, sering nonton Wi? Sering. Aslinya gini Wi orangnya Wi. Ya Wi ya. Ini udah berapa lama sih Wi berdiri Wi? Baru sih. Oh, baru ya. Ini masuknya ujung-ujungnya Ancol kan Wi ya? Ancol ya? Ini gua Ancol sebelah sana. Ancol sebelah sana. Ini apa ini? Mah apa? Marunda ya? Sebelah dekat Bekasi. Oh. Dekat Bekasi. Kalau makamnya di sebelah mana Wi? Yang katanya ada makam si Pitung itu mana? Aku nggak tahu, kalau masjidnya ada sih. Oh, masjidnya sebelah mana? Sana masuk gang sana. Masuk gang. Agak jauh ya? Terus kiri lagi. Lama nggak? Enggak sih, dekat. Enggak. Oke, kalau gitu terima kasih Wi. Nanti kita keliling-keliling lagi. Nanti mampir lagi ke warung ya Wi. Iya. Thank you. Oi. Sep, nunggu lama nggak Sep? Ya lumayan lah, lama. Karena emang deket juga. Aku nunggu di kosan kan, lama juga daripada ketiduran. Ini habis deketin. Jadi gini loh, entah kenapa tiba-tiba pengen aja kemari gitu. Kayak ada yalah yuk kesini ya, gitu. Akhirnya kesini deh. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi kita kemari. Dan orang tuh kalau liburan Sep ke Dufan ya. Tadi kita lihat Dufan ya. Kita mau ke lewat Ancol. Ya. Kita mampir ke tempat bersejarah lagi. Kali ini kita nggak ada Nining. Ya, Nining lagi kerja. Yaudah mau nyampe dulu karena baru nyampe. Ntar setelah ini kita masuk tuh rumah Pitungnya di belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk angin guys. Aku juga. Rumah si Pitung. Oke. Sekarang kita udah berdiri di depan rumah si Pitung. Panas ya? Ya, namanya daerah pesisir. Iya, itu. Ya udah masuk aja deh, langsung to the point. Panas. Ya. Dewasa itu 5.000, mahasiswa 3.000. Ini harga tiketnya murah loh ya. Sep. Oke. Bisa dulu pakai uangnya Asep dulu, ntar diganti. Harga masuknya untuk dewasa 5.000, mahasiswa 2.000. Mahasiswa dewasa aja berarti. Ah? Dewasa lah. 3. Udah nggak mahasiswa lagi.
Terima kasih Mbak. Nih, Dapat berapa Sep masuknya? dewasa 5.000, Mahasiswa 3.000, pelajar 2.000. Tuh, masuk ke situs bersejarah. murah ya Bang. Tapi kenapa harus ada dangdutan sih? Ganjel mau kombi kalau. Jadi makan dulu aja yuk. Ya, makan dulu aja deh. Baru tar. Bener ya ternyata ya tuh. Ya. Ya, ternyata ini apa namanya palang pintu untuk menghormati gitu kan. Yang punya rumah. Iya. Perpaduan antara budaya Cina dan Indonesia. Ih, ada buku. Qurannya kan itu Qurannya ya? Bukan. Quran itu maksudnya. Ya, Al-Quran. Oh iya itu. Terus aja deh itu Quran yang kata abang disiapin buat ini kan? Salah. Dan meneketehe. Meneketehe. iya ternyata tuh. Oh iya itu Quran mah Quran lama. Iya itu Quran lama tuh. Cuman tuh. Saja. Jadi kalau untuk yang membahas semuanya Oke. untuk anak muda di luar gitu ya. Tapi kalau untuk yang penting-penting Di sini. banget, yang orang-orang yang agak terhormat di sini. Oke. Tapi nggak pakai bangku ya dulu. Apa? Lesehan pakai tikar lah. Lesehan pakai tikar. Kayaknya enak deh bikin rumah kayak gini ya, seru ya. Seru bang. Kayunya kayu apa sih nih? Nggak tahu. Ini alat musik ya bang? Hah? Tidak alat musik. Yang ini. Itu kentongan. Oh iya. Kentongan congklak, kayu ulin ya. Yang kena air makin keras. Watch your head. Dia orang tadi kan. Padahal mah udah tahu ya. Wah, berdebat. Sini Bastian, sini. Sini. Hah? Dulunya rawa itu ya. Iya, Pak ya. Jangan dipoto kita mendengar. Ini nggak dipoto, Bu. Video. Masuk YouTube, Bu. Masuk YouTube. Mama ngerokok. Ntar nunggu lagi nyanyi baru. Asik. Kita ngibing ya, Bu ya. Dengan catatan nyawa lah. Aduh. Masih abah ya, Bay ya. Lagunya lagu apa? Jalannya mah kapan jalannya mah? Lagunya lagu apa? Lagu apa? Minta yuk. Bang, ada salah ya? Cepet hilang, cepet kumpul anak gym. Anak Bisa ketawa. Bisa ketawain mama. Ayah mau ngadep dulu, ntar gua nyanyi gak ada orangnya tuh. Ayo, Kuyang. Mual. Itu musola ya. Kita ke ini yuk, ke masjidnya. Yuk. Ya, bener kan? Ini masjid, ini musolahnya yang tadi kita pakai untuk sholat. Ternyata memang ini dulunya itu adalah surau atau apa ya, kalau kita ngomong musola ya, langgar lah. kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu mah langgar, sholat nggak boleh dilanggar.
Kalau dilanggar dosa. Sholat nggak boleh dilanggar ya, harusnya di masjid, di musola. Dan tadi kan pengen ke toilet ya, kalau toilet kan kanan, ini tiba-tiba diarahin ke kiri. Nggak taunya ternyata di kiri itu adalah tadi makam sesepuh yang di sini, namanya Kiai Haji Jamin bin Abdullah. Jadi kalau yang di depannya itu makam ini marbotnya, meninggalnya tahun 2020 kemarin. Iya ada. Ya, tapi kalau Kiai Jamin ini dia ada dari tahun 1900-an. 1900-an udah ada di situ. Kenapa di situ mimbarnya ada 2 tadi? Ya kan ternyata itu untuk searah sama makam tadi. Jadi kalau mau berdoa lewat sini bisa langsung. Jadi nggak harus ke makam. Itu langsung. Ya, mimbarnya ada 2 kan aneh kan. Biasa kan kalau masjid cuma ada satu. Sholat di situ, khotbah di situ. Ini enggak, mimbarnya ada 2. Harusnya toilet ke kanan, diarahin ke kiri. Ternyata ya udah memang sesepuh di situ disuruh datang ke sana. Ya, jadi ini kita ada di Masjid Al-Alam Marunda atau juga disebut Masjid Sipitung. Sebetulnya kenapa disebut Masjid Sipitung? Karena si abang itu sering sholat di sini. Ya, lautnya sebelah mana ya? Main ke laut ya? Sana kayaknya. Coba yuk kita ke laut yuk. Kan sempat juga tadi dikasih tahu ya sama si ibu. Ada laut sekitar sini. Memang sih abang itu bang Pitung itu datang arahnya nggak dari arah sana tapi dari arah sekitar sini. Dari arah sekitar sini. Coba kita ke laut ya, kali aja bisa healing dikit gitu. Yuk, let's go. Itu jalan apa bang? Hah? Apa? Nggak tahu. Itu ada mobil. Mana? Mobil lewat. Mobil. Itu. Mobil bukan mobil kan? Iya mobil. Oh, itu udah daratan kali. Kayaknya itu ya, dermaga di Tanjung Priuk mungkin. Ini dermaga. Wih. Habis sholat, jadi nggak jauh dari masjid. Ada laut ya. Nggak tahu nih laut apa namanya. Yang penting nyantai dulu di sini. Ya. Sama rumah itu, sama rumah Haji Samsudin. Dia bilang kok Haji Samsudin yang punya rumah Haji Samsudin. Segitu mah dari rawa belongnya mah mungkin dari penjara kabur. Jadi saya mau cari topinya, bajunya. Ya udah kagak ada lah. Dia bilang, ya ini sih ada lagi orang yang carinya kayak gini. Ya udah kagak ada lah. Lalu dia abad 17-18. Iya. Lah ya sekarang kayaknya udah hancur. Udah lapuk kali be. Cuma tadi saya sempat kayak nyium bau-bau apa kayak bau cengkeh gitu tuh, bau apaan be ya? Di atas kayak nyium bau cengkeh gitu. Bau cengkeh. Iya. Dia kan apa suka cengkeh tuh dia suka kolom-kolom. Bener berarti bang. Cengkeh tuh kalau di kolom-kolom bau mulut hilang. Makanya dia tuh seperti kapur sirih. Kapur sirih. Iya. Lu usap gitu. Iya. Usap di ketek. Iya. Enggak tumbuh bulu ketek lo. Nggak salah dong. Iya bener. Nggak salah dong nyium bau cengkeh tadi. Kan ada juga orang yang nggak senang ngomong ketek. Dia usap-usap aja, habis mandi usap. Yang ada rontok, nggak tumbuh lagi dah. Oh jadi cengkeh itu kayak siwak deh ya istilahnya ya? Cengkeh masih nggak tahu buat daun kembang cengkeh. Iya maksud saya cengkeh itu ibaratnya kayak pengganti siwak gitu biar gigi bukan gitu. Dia mau kolom-kolom Di kolom-kolom. permen. Oh, bau wangi cengkeh banget tadi be, wangi banget cengkeh dari dalam keluar. Kalau cengkeh alam nyata nggak begitu wangi. Iya, ini wangi banget. Kalau cengkeh alam gaib ya lebih hebat.
Itu Banget sama banyak yang mau ini silsilah. Soalnya di sini juga ada yang nerangin begitu. Cuman dia tuh berdasarkan udah pernah Bacaan gitu. ada kekasihan Ada bacaan. berdasarkan itu. Kalau kita nggak kalau saya nggak berdasarkan bacaan, berdasarkan dia ngomong aja. Berarti di situ beruntung. Hati-hati. Buntungnya Beruntungnya Oh, beruntung. cuma di situ yang dapat. Yang dikasih jawaban, dikasih lihat di situ. Tapi itu hati-hati. Hati-hatinya di situ banyak yang senang, lebih banyak yang kagak senang. pengen nangis. Gitu. Jadi caranya di situ jangan buka dada. Iya, nggak boleh Buka dada sombong. mah, tahu nggak? Nggak boleh sombong. Jangan sombong. Ngomong di bawah. Saya mah be orangnya ditipu mulu be. Nah, bagus. Berarti lu amalnya banyak. Amin. Lah, kan dia kalau nipu lu kan berarti dia butuh. Nah lu ya udahlah biarin. Kan gitu. Lu nggak bahan yang ngelapor presiden kan? Saya ditipu hampir ratusan juta be. Nggak lapor polisi kan? Kagak. Nah iya presiden apalagi? Saya mah ikhlas aja udah. Paling juga sialan Iya. ini dibat pisan lagi. Iya. Ya udahlah. Bukan rezeki gua. Paling ya gitu. Terus saya juga ngeliat tadi si abang di tangan kirinya kayak pakai gelang. Nggak tahu gelang apa nih itu. Bilang bahan. Tuh. Bahan. Bahar. Semua Jawara tuh dia pakai gelang bahar. Jawara itu. Nah sekarang gelang baharnya dilihat dulu. Oke. Hitam. Maksudnya potongannya kayak bagaimana? Jadi potongannya itu apa ya? Kayak akar. Ya iya gelang bahar tuh akar. Lu kira gelang bahar tuh emang udah dari laut dari jadi gelang? Cuma yang saya ini kan biasa kalau laki di kanan ya, dia pakai di kiri. Dipakainya di kiri. Kalau dia pakai di kanan ribet. Soalnya kalau megang golok kan ini Oh. nyampur. Oh iya. Iya. Berarti- Ngomong-ngomong lu gue jadi puyeng sendiri. Be, berarti saya nggak halu kan be, nggak halusinasi kan be. Hah? Berarti saya nggak halusinasi kan. Bener gitu. Apaan? Berarti saya ngelihatnya Menghayal, nggak nggak menghayal. menghayal kan ngelihat dia kan. Kalau memang lu memang nyata, ya itu rezeki lo. Tapi hati-hati. Bisa juga jin takutnya korin ya. Bukan. Apa be? Jin tengah hari mana ada sih? Kan makhluk kan binatang, jin, iblis, manusia. Kalau jin, iblis nggak punya nafsu, ya kan? Iya. Nggak punya nafsu. Kalau malaikat nggak punya nafsu. Manusia punya nafsu, punya semuanya punya. Akal nafsu punya. Kalau barang gituan mah nggak punya nafsu, nggak punya akal. Gitu. Saya juga ngedengar kayak suara orang ngaji tapi enak gitu. Hah? Kayak tadi juga di atas sempat ngedengar kayak suara orang lagi ngaji tapi suaranya enak. Jadi lu denger orang ngaji, Tapi suaranya enak gitu. suaranya Nah, enak. Itu siapa? Terus lu ngapain? ya ngerasa kayak apa ya? Lari. Enggak, Adem. adem dan pengen nyari nih dari mana arah suaranya, dari arah dalam. Dari arah sini nih, sini deh, nih. Dari arah sini nih. Iya. Nah, di situ kan ada kompor. Iya, dari arah sini nih, ya, dari arah sini. Kompor pakaian itu. Iya, Itu tahun 60-an tuh kompor pakaian. Orang dulu tuh pakai kompor kayak gitu. Udah besi, isi pakaian 3 buratan nambah. Iya. Nah, sekarang kan kardus,
pasti. Nah kan kalau dulu ini kan di si bangku-bangku rotan be ya. Dulu saya ngelihatnya bale sama tiker lampit. Ya tikernya sekarang udah. Udah. Tadinya ada congklak, tiker ada. Digrebetin sama anak-anak. Ya. Nah anak-anak kayak gini, anak sini juga. Minta ampun. Anak kampung sini. Anak kok orang yang datang juga begitu. Congklak. Ya congklak. Kan ini ada kamar 1B ya. Nah, Kita dengarnya dari arah sini nih, ngajinya nih dari sini. Tapi dia duduknya pakai tiker sama babe atau lekar nggak? nah, Lekar tuh yang buat naruh Al-Quran. ya, Duduk di sini, menghadap ke sana, ke kiblat. Menghadap ke arah jendela. dulu ya tentu ada buat baca Quran. Nggak ada. Ya orang seneng kok ngambil gituan. Emang gampang bikin gituan. Kayu Kayu yang jati. lebar itu Iya. baru dipotong, Iya. ini potong, baru dipahat. Ya, ribet gitu. Suaranya enak banget be, enak. Ngajinya kalau nggak salah tadi surat apa ya? Kayak surat At-Taubah kalau nggak salah. Surat-surat At-Taubah atau apa gitu. Pokoknya suaranya lantang tapi bergema gitu. Masih kayak suara anak muda. Iya, sekarang dia itu kan gaib, Nah, ya toh. Kalau dia gaib, dia bisa bikin jelek apa bagus suara bisa. Oh. Kalau kita ya segitu udah. Kalau suara kita segitu 5. Kalau dia bisa bikin 10, 12, dia bisa roba badan. Namanya orang halus. Saya kira tadinya si abang, saya nyebutnya abang aja kali ya. Hah? Saya nyebutnya abang aja kali, abang Pitung. Saya kira tadinya abang Pitung tuh orangnya Oh, jangan panggil abang. apaan? Lah umurnya aja bedanya jauh. Apa dong be? Bingung saya. Dia kan orang Betawi. Ah. Lu panggil engkong aja. Engkong Pitung. Jadi gini be ceritanya. Saya tiba-tiba kemarin malam, tiba-tiba iseng aja gitu. Pengen ke rumah si Pitung. Kayak gitu. Pengen ke rumah si Pitung. Langsung saya kemari. Kenapa be? Berarti lu itu kan diajak. Bukan kemauan lu. Nggak ada niat lu buat datang kemari. Padahal jauh be, saya 1 jam lebih kemari be. Nah, Tapi iya. pengen banget, ngebet banget mau kemari. Kebelet kayak orang mau kawin. Apaan? Kayak orang mau kawin. Wah, ngeres juga. Enggak, padahal tadi malam tuh udah ada godaan be. Badan saya meriang, demam, sampai udah nggak usah datang. Akhirnya saya paksain ke sini. Karena emang udah pengen banget kemari. Lu dipanggil. Iya. Ya. Dikasih ada yang lain orang Nah, bilang lu jangan pergi, ngapain lu ke sana jauh-jauh. heeh. Kan gitu. Iya. Supaya lu batal. Heeh. Tapi karena lu niat pengen ngikutin yang panggil, lu datang kemari kan lu dapet. Alhamdulillah. Cuman udah besar. Lu jangan sombong. Lu rendah aja ngomong. Jaga omongan. Iya. Lu mesti tahu umur Iya. tuaan dia apa tuaan gua. Ya kan, saya juga ngelihat singkong kan biasa kalau orang Betawi ada golok ya. Nah, Dia mah nggak bawa golok Ya, yang kita iya. lihat. Nggak bawa senjata dia mah. Kosong gitu aja melompong. yang barangnya udah habis. Oh, Waktu dia ditembak kan ya, itunya pakaiannya, kainnya, topinya semua diangkut sama Belanda, nggak dikasih lagi. Terus mayatnya dibawa ke Roblong. jadi kita ngelihatnya dia umur waktu tadi nih umur sekitar 25-30-an. Tampangnya Tampang anak muda 25-30-an. dia itu belum punya bini. Iya.
dia baru mau demen perempuan. Tapi keburu habis. Perempuannya bukan dari sini, Bukan. dari Jakarta Barat. Kok tahu? Nah, Depannya A, belakangnya H. Kok tahu? nah, Dia bilang Nah, disebutnya Iseh. Ayo. iya. Nah, kejawab ya. Ngaco lu ah. Ngaco lu ah, Bang. Aduh. Ntar lu ngobrol sama gua kemalaman lu pulang lu. Oh, seru. Ini jam berapa sekarang? Setengah 4. Nah, Jam 4. setengah 4 berarti jam 5 lu baru nyampe. Biarin seru, Be. Ya, nah. Kalau nggak macet. Yaudah, ntar insya Allah kita kesini lagi, Be. Babe siapa namanya, Be? Ah, Babe Babe siapa? Babe siapa namanya? lu mau ngapain sih pakai nama Ya udah, gua? saya mau ucap terima kasih. Nama saya Runan. Bapak Usman. Hah? Usman. Lah kayak nama abang ipar saya. Ah. Abang ipar saya namanya Usman. Ah, ya nama. Kagak ada di toko. Be. Ada nama Usman mahal 5 juta. Berani nggak lu? Beh, ini saya Runan. Saya dari Tangerang. Terima kasih banget, Beh ya. Udah dijelasin sejelas-jelasnya. Jadi rasa penasaran saya udah hilang, Beh, beneran. Kenapa saya disuruh kemari? Nah, itu dapetnya. Dikasih tahu. Jadi lu itu nggak bisa dibohongin orang. Oh. Orang bilang mati juga. Ah, lu ngomong ngibul aja. Gua langsung dapet bangsit. Dia tuh matinya ditembak di pinggir kali. Gitu. Tapi Orang udah- matinya di situ. Tapi udah ketutup sama tanah. Udah rata. Nggak banyak orang yang tahu. Yang tahu mah cuma orang yang Iya, sekarang lu mau cari kuburan juga nggak kabar. Iya. Orang rata. Tahu di dekat rumah sakit kan Gede. deket. Berapa meter, Iya. meter, belah mana, belah kiri, belah kanan, Heeh. utara, selatan. Buntutnya kan lu puyeng sendiri. Iya, cuma dikasih taunya pokoknya deket rumah sakit lu cari aja, kata dia gitu. Nah, Nah kita bingung, Beh. ya iya. Suruh emang. nyari. Nah sekarang lu satu jalan lu cari orang tua yang ada di situ. Oh. Pada tanggal berapa? Oh. Ada kuburan di sini di mana? Ah. Gitu. Itu juga memerlukan kesabaran. Bener. Enggak langsung buluk-buluk dapat enggak. Berarti ada sababnya saya disuruh kemari, Beh ya. Ya iya. Bukan karena niat saya ya. Bukan niat, ini dipanggil. Di Muara Gembong ada Heeh. cerita ya. Iya. Itu dia tuh apa hidupnya paling susah. Ya, empang nggak punya anak 2, bininya sakit. Terus dia pergi ke tengah empang. Dia duduk aja di bawah pun api-api tuh. Dia duduk, ada yang ngasih tahu, lu gali tuh di depan lu tuh katanya. Gue udah lama capek gue nungguin barang gituan. Nah, dia gali, dia dapat piring Cina tuh. Iya tahu. Keramik. Nah, tapi dari giok. Oh dari Gio. Wah mahal banget, Beh. Piring 3, Oh. terus mangkok 1. Itu mangkok itu kalau umpamanya kita nyayur asam tuang taruh Awet. di kulkas 2 hari masih panas. Oh. Akhirnya dia jadi orang kaya sekarang. Dia juga dipanggil dikasih tahu begitu tuh, lu gali tuh di situ gitu. Nah, sama lu dipanggil lu tuh godaannya banyak, sakit lah. Ada yang bilang, ada yang bisikin, ngapain sih lu sini, capek-capekin aja. Tadi di tengah jalan saya udah masuk angin, Beh. Wah, yang muntah. Nyampe sini seger banget. Godaan lu itu. Jadi gua udah kayak gua kasih tahu aja. Dan dah Amin, insyaallah amin.
Itu. Kalau sama anak orang kaya lu lawan. Hah? Emang kenapa? Kalau dia tuh ngebanggain harta bapaknya yang kaya. Lah kita banggain apaan, Be? Hah? Kalau kita banggain apaan kita? Kita kalau dia ngelunjak gampar aja. Kagak berani, Be. Takut. Saya mah kagak tegaan orangnya. Lu mau dikeplang juga nuhun aja ya. Iya, kagak tegaan orangnya. Orang Betawi begitu. Jadi gini, Be, saya darahnya campuran. Ibu nih, ibu Betawi, Nah, Sudirman, Setia Budi, nah, tahu kan, Be? ya, Setia Budi. ya. Kalau Buyut, ibunya ibu dari Bogor, ibunya ibu dari Bogor, Betawi juga ada di Bogor. Bogor. Terus kalau bapak Jawa, India, Jawa, India. Kalau bapak, kalau ibu Betawi, Sunda, Jawa. Berarti lu nggak punya RT lu. Kong, setel kong, biar rame. Ya, itu aja. Setel kong, Ya udah deh, karena udah selesai singkongnya mau nyalain musik, udah ya. Wah, terima kasih banget. Akhirnya ya Allah terjawab sudah ya. Udah. Banget sih orang lagi ya seru-seru. Akhirnya terjawab sudah kan kenapa boceng keh? Iya. Kenapa? Ternyata abang apa engkong ya, Bang? Engkong pitung. Engkong pitung tuh kalau kata ini mah ngina, kalau kita mah apa, kalau ini mah katanya apa, ngulum apa? Ngulum cengkeh biar nggak bau mulut. Biar nggak bau mulut, bener. Terus bener kan pakai kaos putih kan? Yup, betul sekali. Kejawab benar. Terjawab kan. Pegang. Speed Sound Production, take one. Roll sound. Rolling. Sound Production, take two. Action! Baru bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Sebetulnya sih gue nggak mau gue nggak mau menceritakan pengalaman ini ya ketika gue berkunjung ke rumah Engkong Pitung. Tapi gue ya udah deh, gue hanya akan menceritakan bagian-bagian yang boleh diceritakan. Sebetulnya ada beberapa yang sorry gue agak sariawan. Ada banyak bukan pengalaman, ada banyak gue gugup sumpah asli. Enak banget. Ada banyak bagian-bagian yang nggak bisa gue ceritakan karena memang itu berbeda dengan semua yang ada di film, yang di legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, itu berbeda banget. Disitulah sebuah ketakutan kalau gue datang ke tempat bersejarah yang menjadi legenda, apalagi sudah menjadi folklore ya, istilahnya itu menjadi cerita masyarakat adat, cerita adat ke adat gitu ya. Jadi kenapa gue bisa datang ke Kampung Marunda atau ke rumah Engkong Pitung?
Dan kenapa gue harus menyebutnya engkong, nanti akan gue ceritakan. Tengah malam, tumben-tumbenan loh, sekitar jam 12 lewat atau mau setengah 1 lah. Mau setengah 1-an, gue gak bisa tidur. Tuh gerah banget. Padahal kipas angin udah nyala. Gue sedikit buka jendela. Setelah gue buka jendela, gue rebahan. Tiba-tiba gak tahu, seperti ada pikiran, kok pengen ke rumah Pitung ya. Nah, setelah itu gue langsung nge-googling rumah Pitung, adanya di mana, lewat jalan apa, gambarnya seperti apa. Dan semakin kuatlah niat gue untuk datang ke sana. Gue share lah di grup sekawan Tohil, Nining, Asep, Bawi. Tadinya Nining mau ikut tapi dia nggak bisa libur. Akhirnya ikut hanya Asep dan Sani. Lumayan jauh dari Tangerang ke Marunda. Kalau di Google Map tuh 1 jam 12 menit. Saat sampai di sana, gue berangkat sekitar jam 8, itu jam 8 setengah 9-an atau jam 9-an lah. Sampai sana tuh udah jam 10-an ya, jam 10 kurang. Jam 10 kurang karena memang agak macet gitu. Panas ya, namanya daerah pesisir pasti panas. Masuknya juga murah, cuma 5.000 untuk dewasa. Untuk pelajar itu 1.000 atau 2.000 gitu, gue lupa. Pokoknya nanti lihat videonya aja ya. Yang pada akhirnya gue masuk ke rumah itu, dan wah, rasanya tuh apa ya, takjub. Seperti orang yang memang seperti orang yang memang akhirnya lo datang juga gitu loh. Seperti orang yang memenuhi undangan. Sore ini gue agak terbata-bata karena memang selain sariawan, gue juga harus memilah-milah nih, karena ada beberapa yang memang nggak bisa gue ceritakan dan memang itu berbeda banget dengan yang di film sama yang dari mulut ke mulut. Gue ngeri terjadi kontraversi dan juga pro dan kontra nantinya gitu. Pas sampai di sana, kita duduk di terasnya. Sampai di terasnya, mulailah tercium aroma cengkeh, aroma wangi cengkeh yang keras banget baunya. Sampai gue ngomong ke Asep sama ke Sani, sini deh, kalian nyium wangi sesuatu nggak, kayak wangi cengkeh gitu. Mereka langsung, iya wangi banget ya, wangi cengkeh ya gitu, dari arah dalam rumah keluar. Setelah itu gue berkeliling ke dalam rumah. Setelah berkeliling, keluar lagi ke teras. Sempatlah terjadi ini ya, di teras itu gue sempat terjadi komunikasi batin dengan seseorang yang subhanallah, alhamdulillah, antara percaya dan gak percaya gitu ya. Awalnya ketika gue lagi duduk di teras, gue dengar seperti suara langkah kaki. Itu hari Minggu kalau nggak salah ya, tapi sepi, waktu itu sepi. Dan kebetulan yang naik ke dalam
naik dan masuk ke dalam rumah, masuknya ke dalam. Yang masuk ke rumah hanya gue aja bertiga dengan Asep sama Sandi. Dengaran seperti suara langkah kaki. Itu kan ubinnya ubin kayu. Ntar dulu ada motor lewat. Itu kan lantainya lantai kayu ya, bukan ubin, lantainya lantai kayu. Terdengar suara gerakan seperti derak atau decitan seperti angka kaki gitu, krak krak krak. Gue langsung refleks menoleh ke kiri gitu kan, kaget gue dong. Ya gue melihat seseorang laki-laki berwibawa. Dia pakai kaos putih, kaos oblong putih gitu ya, tanpa peci, celana pangsi, dan masya Allah berwibawa banget orangnya. Di tangan kirinya pakai gelang berwarna hitam. Dia juga sempat menoleh ke gua, lalu berjalan ke arah pintu belakang. Setelah itu terus gue langsung wah masya Allah, gue nggak bisa berkata apa-apa lagi. Di saat gue lagi komunikasi batin itu, kedengaran suara seperti orang lagi mengaji gitu ya, suara laki-laki seperti mengaji. Suaranya enak banget. Ini gue harus baru kali ini loh gue konten mikir gitu ya, sebab ini beda banget sama yang di film, sama yang sudah beredar nih, beda banget. Dan itulah ketakutan gue ketika gue datang ke suatu tempat yang bersejarah. Ngerinya itu berbeda gitu loh, berbeda dengan situasi yang memang terjadi ketika itu gitu. Dan ini bisa dibilang legenda ya, legenda masyarakat atau folklore yang diantara tertulis juga tidak gitu. Sampai di suatu titik, di suatu pertanyaan, beberapa pertanyaan yang gila sensitif banget buat gue. Gue nanya sesuatu hal memang yang sesuai nggak dengan, relate nggak apa yang difilmkan, apa yang beredar di masyarakat gitu. Ternyata no beda semua. Yang pada akhirnya gue konsultasi ke Mami Rene, senior gue konsultasi ke Mami Rene, gue DM, dan nggak tahu tiba-tiba di DM itu Mami Rene malah ngomong begini, cie yang dari rumah Bang Pitung dapat apa di sana, blok gue tiba-tiba seperti langsung wah gila. Baru gue mau konsultasi ke Mami gitu kan, tahu udah ditembak duluan. Yang pada akhirnya gue ceritakan, Mam kok ini berbeda ya dengan yang di film, dengan yang dari mulut ke mulut. Ini kalau saya ceritakan secara real dan terbuka, bisa terjadi kontroversi dan juga pro dan kontra gitu. Mami Rene akhirnya ngasih tahu udah, kalau memang yang bagian membuat kontra jangan diceritakan, berarti itu untuk kamu aja, di skip buat kamu aja, di unlock buat kamu aja, simpen, berarti memang kamu yang tahu digituin. Jangan ceritakan yang memang bagian yang udah yang biasa-biasanya aja gitu, yang normal-normalnya aja. Ya ini sekarang akhirnya gue ceritakan yang normal-normalnya aja. Setelah itu wangi cengkeh makin kenceng wanginya. Jadi setiap angin berhembus dari arah dalam keluar, itu wangi banget, wangi cengkeh sewangi-wanginya. Dan gue ngelihat sosok engkong pitung ini turun lalu berjalan ke arah pintu luar.
terus ke arah sebelah kiri gitu, kiri jalan, ke arah kiri jalan. Dan ternyata seperti yang beliau bilang, saya itu gue pakai bahasa normal lagi ya, sebetulnya sih ngomongnya nggak pakai saya gitu. Saya tuh datang ya dari arah sana gitu, dan gue nggak tahu kalau itu adalah laut, arahnya laut. Dulu rumahnya tuh di tahun 1800-an tuh nggak seperti itu. Rumahnya masih rumah-rumah kayu-kayu biasa dan nggak setinggi itu gitu. Memang panggung karena kan memang ada di pesisir, tapi tingginya nggak setinggi itu gitu. Udah banyak renovasi dan perubahan. Gue percepat aja kali ya karena memang gila. Gue kalau nyeritain hal-hal yang kayak gini agak takut gitu, seperti ketika gue datang ke rumah Pak Nasution, Pak Jenderal Pak Nas gitu ya, ke rumahnya yang di Jakarta apa gitu, gue lupa. Ada pertanyaan dalam hati gue yang, kok bisa ya, ini kan rumah jenderal, kok bisa dimasukin pasukan Cakrabirawa, padahal penjaganya ketat, kenapa gitu. Tiba-tiba jelek langsung kebuka semua, dan gue nggak bisa menjelaskan. Sampai pada akhirnya gue nggak gue ceritakan di situ, nggak gue ceritakan pengalaman gue ketika datang ke rumah Pak Nas. Gue hanya bisa menangis dan terus menangis. Di situ juga lonceng naga gue hilang, jatuh, nggak ketahuan. Ini gue menceritakan pengalaman ke rumah Kong Pitung ini sepotong-sepotong aja sih, nanti videonya lihat deh. Dan secara kebetulan HP-nya baterai handphone temen gue lowbat. Kita membutuhkan Google Map untuk pulang. Si Sani itu numpang nyarger. Jadi di bawah rumah panggungnya itu ada kakek-kakek itu ya pakai sound system untuk hibur orang yang datang gitulah ya. Mungkin dulu pemain lenong kali. Gue deketin juga kakek-kakek itu, akhirnya terjadilah perbincangan yang ada di Instagram, hanya sepotong. Selebihnya sebetulnya perbincangan gue dengan Kong Usman lebih dari 1 jam, dan bagian sensitif yang terpenting yang berbeda dengan di film yang beredar dari mulut ke mulut itu ada. Gue masih simpen sebagai bukti gue kalau ternyata yang di film yang beredar dari mulut ke mulut itu berbeda dengan yang Engkong Pitung ceritakan. Kenyataannya itu nggak begitu gitu loh. Gue merinding nih kalau mau ceritainnya. Sampai Engkong Usman sendiri nggak percaya. Lo bohong kali, menghayal kali. Gue ceritakanlah sosoknya seperti ini. Pakai kaos oblong. Kaos oblongnya berkancing. Ditanya sama Engkong, kancingnya 2 apa 3? 2. Kadang rapi, kadang atasnya kebuka. Singkong langsung diem. Tadi kebuka apa rapi? Tadi kebuka yang bagian atasnya. Dan kebetulan saat gue kesana, gue juga pakai kaos putih yang kancingnya 3, atas gue kebuka. Dalaman luar gue pakai sweater abu-abu gitu. Entah kenapa tuh seperti nyambung gitu loh. Sampai gue nanya lagi, Kong, kok tadi kita tuh semua nyium wangi apa ya, wangi cengkeh gitu. Serius loh, yang beneran? Iya. Kenapa wanginya wangi cengkeh? Karena orang zaman dulu itu tidak mengenal yang namanya pasta gigi. Makanya mereka mengunyah cengkeh itu untuk sebagai aromatik, biar mulut tuh nggak bau gitu. Jadi cengkeh dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Terjawablah penasaran gue, mengapa selalu tercium aroma cengkeh. Terus gue bilang lagi, Kong, Bang Pitung. Wah, pas gue ngomong Bang Pitung, Kong Usman marah-marah. Umur lu berapa sekarang?
gue tanya itu gitu kan, mau 40 lewat Kong gitu kan. Serius lo? Iya, umur saya mau 40 lewat gue gituin kan. Gue nggak berani nyebutin lewatnya lewat berapa, lewat mana gitu. Lah, kelihatannya masih muda banget lu, kayak 20-an. Alhamdulillah. Walaupun umur lo lebih tua dari Engkong Pitung, tapi Engkong Pitung tuh lahir lebih dulu 1000 tahun dari lo. Tuh nyebutnya jangan Bang Pitung aja, lo harus nyebutnya Engkong gitu. Ya akhirnya gue nyebut Engkong. Terus gue ceritakan kenapa gue datang ke sana gitu, karena kok malam-malam seperti pengen banget datang sini dan menggebu-gebu gitu, pengen banget datang. Akhirnya Singkong menjelaskan, lo beneran ngeliat kayak gimana? Iya Kong, tapi kok nggak pakai peci ya, gue gituin. Ya dia di rumah ngapain pakai peci, kata dia. Kecuali kalau dia lagi keluar atau lagi sholat gitu. Dan kok di tangan kirinya pakai gelang ya Kong, gelangnya warna hitam. Kalau orang zaman dulu itu pakai gelang namanya gelang bahar, kata dia. Terus kenapa di tangan kiri? Lo ngadi-ngadi aja ya, kata Singkong gitu. Ade-ade aja lo pertanyaan lo. Ya orang zaman dulu senjatanya apa ya, kata dia. Kata Singkong Usman, golok. Golok dipegangnya di mana? Tangan kanan. Kalau dia pakai gelang di tangan kanan, ya otomatis tuh golok nyangkut di gelang. Oh, relate ternyata. Kenapa dipegang di tangan kiri gitu. Terjawab lagi penasaran gua. Penasaran kedua. Kong, bener nggak Kong? Si Engkong Pitung ini datangnya dari arah sana ke kiri gitu. Ya iya kan, dia dulu pas datang kemari pakai perahu lewat laut. Wow gitu kan. Engkong Usman juga pernah cerita, ada salah satu orang peziarah yang datang dari daerah Kota Bekasi. Dia nanya ke Kong Usman, Kong, Engkong tahu nggak kira-kira peci sama baju yang pernah dipakai Kong Pitung tuh sekarang ada di mana? Nggak tahu, tiba-tiba kita kompak aja jawabnya. Ada di video dan gue nggak mungkin masukin. Gila. Sampai akhirnya gue sama Kong Usman ngomong kompakan, gila. Ya udah lapuk lah tuh baju, udah ribuan tahun. Nah lo nyambung, kata Singkong gitu. Ya gila aja Kong, si Kong Pitung kan dari tahun 1800-an. Ya masa iya peci sama baju masih awet kalau kagak dirawat gitu kan. Dan Kong Usman akhirnya nasehatin gue dengan ya seorang bapak ke anak atau seorang kakek ke cucu gitu. Berarti lo orang yang dipilih, jauh-jauh kemari. Lo dari mana? Tangerang Kong. Dari Tangerang lo jauh-jauh kemari, berarti lo orang yang dipilih untuk datang ke sini menemui Kong Pitung gitu ya. Sampai lo ditunjukin seperti apa sosoknya, dia pakai apa, pakai aksesoris apa, sampai kebiasaannya seperti apa, yang itu mengulung cengkeh, ngunyah-ngunyah cengkeh gitu. Hidup lo sekarang harus hati-hati, kata Kong Usman. Banyak nanti yang bakal sayang sama lo, dan lebih banyak lagi nanti yang bakal lebih benci dari lo, sebab semua rahasia yang nggak bisa orang tahu lo bakal tahu, kata Kong Usman begitu gitu. Lo harus jaga tutur kata lo, kata Kong Usman. Harus jaga sikap, jaga perilaku, dan lo memang orang yang terpilih, kata Kong Usman. Lo memang dipilih untuk datang kemari. Disitulah gue mulai agak sedikit terharu dan terenyuh gitu. Ya nggak tahu juga sih kenapa tiba-tiba gue di tengah malam itu pengen banget ke rumah Engkong Pitung di Marunda, padahal jauh gitu kan.
ngebet gitu kan, kayak orang pengen kawin, pengen banget datang gitu. Yang pada akhirnya 2 hari kemudian gue datengin gitu. Padahal gue kalau lagi nggak ini ogah-ogahan gue sampai gue tuh pengen banget datang gitu, bela-belain pakai motor 1 jam 12 menit, 1 jam hampir 2 jam lah karena macet gitu. Di map sih 1 jam 12 menit ya, udah hampir 2 jam karena memang macet daerah Tanjung Priok kesana lagi. Bang Usman nasihatin gue, lo harus jaga lisan, mulai sekarang lo harus jaga diri karena memang lo orang yang dipilih gitu untuk datang ke sini, dan lo sampai tunjukin sosoknya seperti apa, berarti lo memang orang yang dipilih, kata Kang Usman. Jadi waktu itu pas ajan asar sekitar jam 3 lewat, harusnya gue pulang, ngobrol sama Kang Usman hampir jam 5 lewat, mau setengah 6. Kang Usman sampai udah sore nih, lo mau ke maleman di jalanan? Kalau lo mau terus begini mulu, lo nggak bakal pulang lo. Kalau mau tahu sejarahnya lagi masih panjang gitu kan. Ya mari Pak. Dan Kang Usman juga bilang, sekali lagi nasihat gue, lo jaga diri, jaga lisan, jaga perilaku. Lo orang yang dipilih untuk datang ke sini. Nggak semua orang dipilih untuk mengunjungi tempat ini gitu. Kalau datang ke sini cuma sekadar datang, tawasulan, udah selesai, nggak dapat apa-apa. Tapi lo sampai ditemuin, kata Kang Usman, sampai tunjukin seperti apa, berarti lo orang yang dipilih. Oke. Oh ya, sebelum gue ketemu Kang Usman, setelah dari rumah Kang Pitung kan terus sholat zuhur ya, gue sholat di Masjid Al-A'lam atau Masjid Si Pitung. Ternyata kan padahal di area rumah Pitung tuh ada rumah Kang Pitung, ada musola juga. Tapi gue nggak mau sholat di situ gitu. Gue pengen sholat di masjidnya Kang Pitung. Nggak tau, pengen banget. Ya, sampai dikasih tahu itu ada musola tuh di belakang rumah. Enggak, saya pengen sholat di masjid Pitung aja. Arahnya kemana sih Bu? Oh, lo keluar kiri. Hah? Langsung gue diem. Waduh. Yang pada akhirnya gue sholat zuhur di masjid Kang Pitung atau Masjid Al-A'lam. Di situ gue kebelet untuk pipis ya. Ternyata kebeletnya gue pipis untuk ke toilet itu adalah jalan gue untuk untuk sowan atau berziarah ke makam yang dulu mengurus Masjid Si Pitung. Harusnya ke toilet itu arah kanan, gue ke arah kiri. Semakin gue ke kiri ada lorong. Tiba-tiba gue ngeliat banyak makam umum, dan di ujung lorong ada 2 makam. Sampai gue bingung, masa iya sih toilet depannya makam gitu kan? Nah, makam umum yang makam warga, apa ya? Seperti ada yang menghalangi gue. Jangan terusin ke situ gitu. Jangan. Gue mual tapi gue pengen, namanya rungan handal, penasaran ya. Kok di masjid nih di ujung lorong ada makam. Gue jalan bunyi lonceng kan, gue bawa lonceng naga yang baru. Bunyi lonceng, tahu-tahu cering seperti ada suara. Tuh lonceng lo ngeganggu gitu kan. Gue diemin, lonceng gue pegang sambil jalan. Gue ke ujung mendekati makam. Di sebelah kiri makam ada pintu. Gue longok. Oh, ternyata gue diundang suruh kesini gitu kan, untuk mendoakan ahli kubur gitu. Yang pada akhirnya nanti ya saya mau sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur saya akan kesini, saya akan mendoakan gitu.
Sholat zuhur selesai, gue ke makam itu, dan ternyata makam itu adalah dulu pengurus Masjid Al-Alam atau Masjid Cibitung, adanya di belakang masjid itu gitu. Yang pada akhirnya balik lagi ke Kong Usman ya. Kong Usman bilang yaitu lo orang yang dipilih, mulai sekarang lo harus hati-hati, jaga lisan, jaga perilaku. Gue pulang sekitar jam 5 lewat 15-an. Beberapa kilo agak jauh dari rumah, udah nyampe jalan raya gitu, udah keluar area. Gue pakai helm, udah jalan. Tapi hati gue masih kayaknya gue pengen deh nginep di kamarnya gitu kan, tidur di kamarnya, sholat di kamarnya, atau ngaji di kamarnya gitu. Kamar Kong Pitung maksudnya. Di hati gue pengen banget ngomong begitu. Di hati gue pengen banget sampai gue ngomong gitu, gue pengen sholat di situ, pengen ngaji di situ. Kalau bisa, kalau emang bolehlah gue tidur di situ gitu, di rumahnya Kong Pitung gitu. Dan dari telinga kiri gue kedengeran suara, lo mesti balik lagi kemari. Jelas banget dari arah telinga kiri gue, padahal itu jaraknya udah berapa kilo dari area rumah gitu ya. Setelah hati gue bicara, gue pengen banget sholat di situ, sholat di rumah Kong Pitung, tidur di rumah Kong Pitung gitu kan. Dengaran suara itu laki-laki yang suaranya mirip Kong gitu kan, Kong Pitung. Lo harus balik lagi kemari. Gue ngomong ke Sani, San, kita disuruh balik lagi. Udah sore ini kata dia. Ya mungkin kayak sekarang kali, next gitu kan. Sampai sekarang gue belum kesana lagi. Dan gue konsultasi ke Mami Rene, senior gue. Terima kasih untuk Mami Rene yang udah jadi tempat curhat. Gue kadang-kadang kalau lagi mentok nih, ada satu hal yang memang gue juga bingung, harus gue ceritakan atau enggak. Ya gue konsultasi ke Mami Rene. Kata Mami Rene, Bang Runan, kalau sesuatu hal yang memang menjadi kontroversi dan pro dan kontra, lebih baik lo unlock buat diri lo sendiri, lo simpan buat diri lo sendiri, yang nanti yang bisa lo bagi untuk orang ya lo bagiin, tapi kalau untuk diri lo aja gitu. Jangan sampai nanti jadi kontroversi. Sebab kan yang namanya gaib itu batasnya tipis seperti kulit bawang ya. Itulah yang bikin gue kalau gue datang ke tempat bersejarah agak sedikit malas gitu. Misalnya udah difilmkan, ternyata beda dengan film. Misalnya udah terliterasi atau tertulis, ternyata beda dengan yang tertulis gitu kenyataannya. Dan what am I doing gitu, gue harus ngapain nih apa, sedangkan di kepala gue udah tertanam gini pas datang atau kok beda ya, kok kenyataannya lain gitu. Ya udahlah, pada akhirnya gue bersyukur alhamdulillah. Apa yang orang nggak tahu ya gue bukan mau menyombongkan diri, ya gue tahu gitu ternyata nggak begini. Yang sampai pada ada pertanyaan yang sangat sensitif tentang Kong Pitung di makam ini di mana, terus bener nggak tubuhnya dipotong-potong, dipisah-pisah seperti apa gitu. Pokoknya wow. Bikin gue masya Allah gitu kan, ternyata gitu. Ya udahlah ya, mungkin cuma itu doang yang bisa gue ceritakan ketika gue berkunjung ke namanya Kampung Marunda Pulo, rumah si Pitung di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi nggak semua bisa gue ceritakan karena memang banyak bagian-bagian terpenting yang harus memang buat gue aja gitu ya. Dan sepertinya memang gue harus kembali lagi ke sana karena yaitu lo mesti balik lagi, lo harus balik lagi, mesti balik lagi ke sini gitu.
Dan Mami Rene juga bilang, abang balik lagi aja ke sana, kemungkinan masih ada sesuatu hal yang belum terselesaikan yang Kong Pitung mau kasih buat abang, tapi waktunya nggak cukup gitu karena memang udah mau maghrib, udah sore. Gitu kali yang bikin gue pengen banget tidur di sana, sholat di sana gitu. Ya itu jawabannya kali, gue harus balik lagi ke sana. Insya Allah gue akan kembali lagi, tapi entah kapan gitu ya. Nyiapin mental dulu nih. Potongan-potongan videonya udah ada di Instagram ya, di Instagram gue. Dan bagian-bagian yang paling terpenting ketika gue dikasih wejangan sama Kong Usman yang menjawab segala pertanyaan gue. Karena Kong Usman ini udah hampir puluhan tahun jaga rumah si Pitung turun temurun gitu. Jadi dia otomatis tahu lah ya. Gue sama Kong Usman itu ngobrol, tukar pikiran dan tanya jawab sejam lebih, hampir 2 jam malahan. Masih gue simpan dan sepertinya nggak akan gue buang gitu. Udahlah. Itulah yang bikin gue agak takut kalau datang ke tempat-tempat bersejarah yang pipi dagu gue kompong. Ke tempat-tempat bersejarah yang kalau Pitung itu kan ya bisa dibilang legenda ya, legenda tahun 1800-an gitu, yang mungkin tulisannya belum, entah ada tulisannya atau memang nggak ada gitu. Gue juga mohon maaf kalau nggak tahu. Tapi kan kalau cerita pahlawan yang waktu gue ke rumah Pak Nasution itu kan terliterasi gitu ya. Makanya waktu gue ke rumah Pak Nas, banyak sesuatu hal yang memang sensitif banget nggak bisa gue ceritakan, akhirnya nggak gue ceritakan ya. Cukup gue tahu seperti halnya ini, tentang Kong Pitung yang banyak banget perbedaannya, banyak banget bedanya yang di film sama yang dari mulut ke mulut. Gue aja yang tahu lah. Udah, insya Allah Kong ya, Runan datang lagi ke sana dan pengen banget kalau diperbolehkan mau nginep di sana. Gue gak bisa berkata-kata deh. Terima kasih untuk Mami Rene, terima kasih untuk Sani, terima kasih untuk Asep yang selalu ngikut gue ke tempat-tempat bersejarah. Jadi kuncinya kalau pengen kunci apa ya, nggak di endorse loh, nggak ada sponsor ini, tapi enak. Less sugar sama Piton C1000, enak banget sumpah. Sani, Nining, Asep, mereka yang tahu kalau kita selalu datang ke tempat bersejarah tuh, mereka yang tahu nih pro kontranya akan seperti apa, mereka tahu gitu. Sampai gue gue bilang ke mereka, ini kayaknya perjalanan kita ke rumah Kong Pitung nggak bisa gue upload deh. Ya bang, sayang banget bang, sebab dari awal pun gue udah berpikir, gila nih kalau sampai gue ceritakan sepolos-polosnya gitu, seada-adanya yang gue dapat, ini bakal terjadi kontroversi sama pro dan kontra. Ya gue konsultasi ke Mami Rene, jangan semuanya, kalau memang yang terpenting yang berbeda buat Bang Runan aja, simpan buat diri Bang Runan sebagai pengetahuan, orang yang diberi gift lebih, selebihnya silakan dibagi gitu. Ya, akhirnya ya udah gue menceritakan yang ini aja deh, yang nggak menjadi kontroversi, sebab ngeri juga gitu kan. Ya udahlah ya. Terima kasih untuk Sani, untuk Asep, untuk Nining, Mbak Wi, untuk Mami Rene, untuk Dwi,
yang rumahnya ada di depan warung Kong Pitung, untuk Kong Usman. Terima kasih juga untuk Kong Pitung yang sudah menjawab segala rasa penasaran saya. Insya Allah saya akan kembali lagi ke sana. Terima kasih juga untuk Rumahku Akila, untuk Teh Dini, untuk Teh Cindy Salim yang ada di Swiss, untuk Mbak Ayu yang ada di Texas. Buat semuanya yang sudah mendukung saya, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat. Dan gue ngupload sekarang sebulan sekali aja kali ya, karena memang sibuk di sekolah. Dan ya gitu, kesibukan di sekolah lah. Kalau kalian suka silahkan di like, tolong dibantu juga dengan komentar yang membangun. Tolong juga dibantu apa kekurangan dari saya gitu kan. Di share juga kalau memang bagus. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk subscribe. Sekali lagi terima kasih untuk Asep, Sani, Nining, Mbak Wi, Rumahku Akila, untuk Teh Cindy Salim yang ada di Swiss, untuk Mbak Ayu yang ada di Texas, untuk Teh Dini yang ada di Taiwan, dan untuk semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk Mami Rene, terima kasih juga yang selalu menjadi tempat konsultasinya Runan, curhatnya Runan. Semoga kalian selalu sehat, dan semoga juga kalian yang setia dengan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini ada videonya, potongan video gue aja, itu sekitar 6-7 menitan. Tapi bagian terpentingnya gue simpen karena sensitif banget gitu ya, terima atas jadi pro dan kontra. Syaruna Handoyo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa sekarang gue pengen banget melukat gitu ya. Dadah.